Selamat datang di channel Himahi Visi Punhas. Saya Abdullah Zakwan. Pada episode Hyperstock kali ini, kita akan membahas mengenai privatisasi kesehatan. Tapi, sebelum jauh membahas mengenai apa privatisasi kesehatan itu, perlu untuk mengemukakan pentingnya aspek kesehatan bagi kehidupan kita sehari-hari. Misalnya dengan keadaan teman-teman yang sedang tidak enak badan, ataupun teman-teman membutuhkan penanganan dokter, membutuhkan obat-obatan, ataupun hanya ingin medical check up saja. Sehingga teman-teman pasti mengunjungi rumah sakit, apotek, ataupun puskesmas terdekat. Ini menunjukkan bahwa kesehatan perlu diakses, atau masyarakat atau individu membutuhkan akses terhadap kesehatan. Nah, dalam keilmuan HI, ada satu konsep yang bisa digunakan sebagai perspektif untuk melihat fenomena kesehatan. Konsepnya bernama health security. Health security menekankan bahwa manusia atau individu harus terbebas dari ancaman-ancaman penyakit atau ancaman-ancaman yang membahayakan kesehatan. Tidak hanya ancaman perang saja, teman-teman. Nah, health security juga menekankan bahwa perlunya upaya-upaya guna tercapainya tujuan tersebut. Upaya-upayanya seperti pengadaan dokter, puskesmas, pengadaan apotek, ataupun pengadaan fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya. Nah, beberapa hal yang saya sebutkan tadi, semuanya tergabung dalam sistem kesehatan. Sistem kesehatan berfungsi sebagai sistem yang menjamin adanya pelayanan, penanganan, dan mempromosikan kesehatan. Melalui sistem ini, masyarakat dapat mengakses kesehatan, dan begitupun sebaliknya, sistem kesehatan mampu mensosialisasikan apa sih kesehatan itu, ataupun apa penyakit yang sedang terjadi ataupun yang sedang berbahaya saat ini. Nah, Indonesia juga punya sistem kesehatan, atau namanya Sistem Kesehatan Nasional. Jika melihat sistem kesehatan nasional, kita bisa menemukan bahwa kesehatan nasional belum berjalan baik. Seringkali kita temukan kesehatan itu sulit dibayar atau mahal, atau kita terhambat di persoalan-persoalan administratif. Bahkan penyakit-penyakit ataupun ancaman-ancaman kesehatan tidak diketahui oleh masyarakat luas. Sebab kesehatan dipandang sebagai satu komoditas. Mengapa bisa seperti itu? Seperti yang kita ketahui bersama, di Indonesia ada satu pemikiran ekonomi atau satu aliran pemikiran ekonomi yang berkembang. Namanya neoliberalisme. Neoliberalisme menekankan bahwa orang-orang atau individu mampu bersaing secara bebas sempurna di pasar. Ini pula yang mendorong bahwa orang-orang harus percaya terhadap mekanisme pasar yang mampu berjalan dengan sendirinya. Maksudnya tanpa otoritas. Mekanisme pasar antara lain distribusi, penawaran, permintaan, dan produksi. Nah, keempat hal ini menurut pemikir-pemikir neoliberalisme atau kaum neoliberalisme mampu berjalan dengan sendirinya sesuai dengan dinamika pasar. Nah, di dalam neoliberalisme juga terdapat 4 prinsip dasar. Yang pertama itu akumulasi modal atau kapital. Yang kedua, ekspansi pasar atau ekspansi cakupan produksi. Yang ketiga, eksploitasi. Dan yang keempat, privatisasi. Privatisasi sendiri terjadi di sektor publik. Sesuai dengan undang-undang dasar kita, sumber daya alam, sumber daya energi dikuasai dan digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi dengan berkembangnya paham neoliberalisme dan terjadinya privatisasi yang mengaminkan bahwa kepemilikan perseorangan itu boleh-boleh saja, bahkan di sektor publik, sudah menjadi konsekuensi jika biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk mengakses sistem kesehatan terkhususnya menjadi mahal. Pelayanan BPJS kurang diperhatikan. Saya pakai yang umum aja tanpa lebih besar biayanya. Kurang baik sebetulnya untuk pelayanan masyarakat yang terutama yang kurang mampu ya. Ternyata di lapangan kurang menyediakan BPJS itu, jadi agak sulit buat kami. Padahal sebelumnya sistem kesehatan atau pelayanan kesehatan itu
tidak sulit untuk kita temukan. Misalnya dengan contoh negara seperti Kuba. ¡Viva la Revolución Cubana! ¡Viva! ¡Hasta la victoria! Kuba memiliki populasi dokter yang sangat banyak. Rasio perbandingannya 1:100 antara dokter dengan masyarakat. Selain itu, Kuba punya sistemnya sendiri dalam menjamin berjalannya pelayanan kesehatan di masyarakat. Dengan memanfaatkan semacam puskesmas-puskesmas, mereka menjamin adanya pelayanan kesehatan setiap harinya. Selain karena melimpahnya dokter dan detailnya penempatan puskesmas, bahkan sampai unit-unit terkecil di masyarakat, unit sosial terkecil di masyarakat, Kuba juga memiliki kualitas pendidikan dokter yang baik, sehingga memungkinkan mereka untuk melahirkan dokter-dokter yang baik dan juga melahirkan produk-produk kesehatan yang juga baik. Nah, ini bisa dicontoh oleh Indonesia, apalagi di saat pandemi seperti ini, menunjukkan sistem kesehatan nasional kita belum mampu berjalan dengan baik. Itu sebabnya kesehatan menjadi mahal dan kesehatan sangat sulit aksesnya atau tidak menyeluruh. Kita harus mengubah mindset bahwa kesehatan itu adalah satu komoditas atau akses terhadap kesehatan itu adalah satu komoditas. Sebab jika kesehatan merupakan kebutuhan mendasar dan itu menjadi aspek penting dalam kehidupan kita, ya jangan dipersulit dong. Nah, sampai di sini saja teman-teman perjumpaan kita kali ini. Kalau teman-teman ingin tahu lebih dalam atau lebih banyak, silakan mengunjungi website Himahi Fisip Unhas dengan mengetik www.himahiunhas.org. Teman-teman bisa mendapatkan akses tulisan ataupun bacaan-bacaan menarik lainnya. Saya Abdullah Zakwan pamit undur diri. Salam Himahi, salam kreativitas.